Oh Lord Father. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh yes Lord. Oh Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Oh yes Father. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya Lord Jesus. Oh Tuhan, Tuhan, Kau sempurna oh Lord Jesus. dalam Rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, haleluya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Church, let us all stand together for the Lord. Oh hidupku, hidupku mengenapi firman-Mu. Oh Lord, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Come on everyone, one more time. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh one more, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami datang karena Tuhan. Kami lapar dan haus akan Kau. We thirst and hunger about you, Lord. Biarlah Engkau mengisi kehidupan kami, mengisi dengan firman-Mu, dan biarlah kami boleh pulang dan kami dipuaskan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hidup. Tuhan tolong kami, nyatakan isi hati-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang menginterpretasikan, menerangkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya, kami datang, kami menangkap firman Allah, kami menangkap rema Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, urapi kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Thank you. Karena hari ini adalah biasanya minggu kedua kita biasa ada English preacher, ya. Tapi karena minggu pertama ada tamu, saya jadinya khotbah minggu kedua. Tapi ya, saya panggil Ivan untuk interpret hari ini. Ya, tolong doakan dia. Haleluya, puji Tuhan. Banyak yang sakit, tapi ya seberapapun yang ada, saya percaya kita tetap memberikan yang terbaik. Kita memberikan hidup kita. Oke, mungkin sebelumnya, saudaraku, selama beberapa bulan ini kita gereja hanya menyediakan snack. Kenapa? Karena kita selesai 12.30, jam 1 orang gereja Samoa itu sudah masuk ke sini. Jadi it's only half an hour, so we don't have time to prepare meal and also clean up everything, ya. Jadi I hope you can understand. Oke? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ready, Van? Ya, siap lah. Ya, oke. Kasih tepuk tangan dulu buat dia dong. Haleluya. Oke, saudara, kita hari ini mulai 2-3 bulan ini kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim. Ya, kitab Hakim-Hakim, dan kita mau lihat ada sermon series from Judges to Jesus and from chaos to Christ. Ya. Nah, hari ini saudaraku, judul firman Tuhan adalah kegagalan bangsa Israel di tanah perjanjian. So today's title for the sermon is the failure of the Israelites in the promised land. Saudara, kitab Hakim-Hakim itu adalah kitab yang dimulai setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. The book of Judges started when the Israelites went into the Canaan. Dan sebelum the kingdom of Israel, kerajaan Israel. And before the kingdom of Israel. Diperkirakan masanya adalah 1405 sampai 1025 sebelum Masehi. It was estimated around 1405 BC. 1045 BC to 1025 BC, ya. Jadi sekitar 380 tahun. Which is around 380 years. Jadi about kira-kira 3 generasi. And that is around 3 generations. Karena umur manusia pada waktu itu sekitar 110-120 tahun. Because the life expectancy of human was about 100 years. Nah, seorang hakim berperan sebagai pemimpin bangsa pada waktu itu. A judge at the time acted as a ruler. Ketika Joshua masuk ke tanah perjanjian, When Joshua went into the promised land, dia membagi tanah itu dengan suku-suku. 12 suku Israel. he shared those lands with 12 tribes of Israel. Nah, saudara, di awal kitab Hakim-Hakim, At the beginning of Judges, mereka mengawali dengan baik. the Israelites inquired with good. Mereka bertanya kepada Tuhan apa yang mereka mesti lakukan. They asked God what they have to Sesuatu do. yang baik, bukan? Something good, isn't it? Tetapi di dalam akhir daripada kitab ini, But at the end of this book, di pasal 21 ayat 25, in the verse 21 dikatakan bahwa to 25, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. everyone did as they fit. Jadi saudara,
kitab Hakim-Hakim ini menyoroti kegagalan bangsa Israel. So the book of Judges emphasized on the failure of Israelites. Sekalipun mereka berhasil masuk tanah Kanaan, Even though they successfully entered the promised land, tetapi mereka gagal menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan. but they failed to be a tribes who obey God. Nah, hari ini saya percaya kita ini bangsa yang berdiaspora dari Indonesia. I believe that we are a tribes who move to Australia. Hari ini kita masuk ke tanah perjanjian. Saya pengen percaya ini tanah perjanjian buat kita. We entered the promised land. I believe that this is the promised land. Tapi biarlah kita belajar supaya kita bisa menjadi bangsa, menjadi orang yang tetap setia di hadapan Tuhan. Yang percaya, yang mau katakan amin. But let us be tribes who will be faithful and remains Remain faithful to remain God. faithful Ya. to God. Mari kita buka Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai 13. Saya minta yang English, yang non-Indonesian itu bisa baca Alkitabnya sendiri. Saya akan baca read in Indonesia ya. Hakim-Hakim Judges 2 verse 6 to 13 ya. You can read yourself. Oke, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Mereka dibagi daerahnya. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun, ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Perhatikan ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya meninggal, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ayat yang 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Itu dewa Baal dan Asitoret. Oke, ada 2 poin yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. So there are 2 key points I would like to share this morning. Yang pertama adalah kegagalan bangsa Israel dilihat dari adanya bangkitnya satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. The first failure that the Israelite did is a new generation that arose that did not know the Lord. Dan itulah kegagalan bangsa Israel sekalipun mereka berhasil masuk tanah Kanaan. And that is the failure of the Israelites despite them entering the promised land. Saudara, Joshua adalah pemimpin yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Joshua was a leader who entered into the promised land. Dia adalah pemimpin yang besar. He was a big leader. Dia menggantikan Musa He replaced Moses dan melanjutkan visi Tuhan kepada bangsa Israel. and continued the vision of God to the Untuk Israelites membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, to bring the people to the promised land. tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham The promised land that was promised to Abraham dan keturunannya. and his descendant. Dan akhirnya mereka masuk di sana. And then they entered into the promised land. Kemudian mereka melihat bagaimana Tuhan itu setia memimpin mereka. And they see how God faithfully lead them. Bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir dengan ajaib. How they have escaped from Egypt. Dan bagaimana mereka masuk ke padang gurun. And how they enter into the wilderness. 40 tahun mereka hidup di padang gurun. For 40 years they live in the wilderness. Mereka bisa minum, They can drink, mereka bisa makan, they can eat, kaki sepatu mereka nggak hangus,
Their shoes did not disappear. Mereka tidak kepanasan They were not hot karena ada tiang awan. because there's a pillar of clouds. Mereka tidak kedinginan They don't get cold karena ada tiang api. because there is a pillar of fire. Mereka melihat mujizat Tuhan They saw God's miracle dan perlindungan Tuhan and His protection selama mereka di padang gurun. while they were in the wilderness. Dan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, And when they entered the promised land, mereka menghadapi satu bangsa, yaitu satu kota namanya Yeriko, they face a big city. a big city called Yeah. Jericho. Ya. Terus kemudian mereka bisa melihat bahwa tembok Yeriko itu roboh dengan kekuatan Tuhan. And then they saw the fall of the wall of Jericho because of God's power. Generasi Yosua adalah generasi yang beriman. Joshua's generation was a generation that had faith. Tetapi setelah generasi Yosua ini mati, But after Joshua's generation has passed away, terjadi hal yang sangat menyedihkan. something sad happened. Muncul generasi lain yang tidak mengenal Tuhan Appear a new generation that did not know dan tidak God, mengenal pekerjaan Tuhan. that did not know about God's work. Saudara, apa perbedaan antara generasi yang pertama dan generasi yang kedua? What is the difference between the first generation and the second generation? Generasi Yosua adalah generasi yang mengenal Tuhan. Joshua generation was a generation that knows God. Generasi yang kedua, anak-anak mereka adalah generasi yang tahu tentang Tuhan. While the second generation is a generation that only heard of God. They knowing, just knowing. Yeah, knowing. Just Mereka mengerti tentang Tuhan, they know about God, tapi mereka nggak mengenal Tuhan secara dalam. but they do not know Him Nah, personally. kata mengenal ini dipakai kata yada di dalam bahasa Ibrani. So the Hebrew word is for know is yada. Nah, yada ini mempunyai arti bahwa pengetahuan yang intim. Yada has a meaning of intimate knowing. Jadi yada adalah bukan sekedar tahu, tetapi mengenal dan berhubungan dengan intim dengan orang itu. So yada is not just to know, but to know more in a deeper and personal. Jadi sekedar tahu membuat mereka tidak mengerti tentang Tuhan. So to just know God does not make them understand about God. Tuhan hanya sekedar teori bagi mereka. God is just a theory for them. Mereka mengerti bahwa Tuhan mengerjakan itu, They understand that God did all those work, tapi sekarang Tuhan tidak mengerjakan itu lagi. but God does not do those work anymore. Sehingga akibatnya orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. As a consequence, the Israelite did what was evil in the Mereka eyes of the Lord. beribadah kepada Baal. They worship Baal. Saudara, apa yang jahat bukanlah sesuatu yang pekerjaan yang jahat yang mereka lakukan, seperti misalnya membunuh, merampok. What was evil back then wasn't just murder or stealing, Atau memperkosa, atau mencuri, atau apapun. Ya, tetapi mereka tetapi apa yang jahat di mata Allah yang dilakukan bangsa Israel but what was evil in the eyes of the Lord adalah mereka tidak mengikuti Tuhan, was that they did not follow God. mereka menyembah Baal. They worship Baal. Dan itu jahat di mata Tuhan. And that is evil in the eyes of the Lord. Adalah sesuatu yang mungkin There is something, possible, There's ya, something bisa possible. terjadi, ya. Kita memiliki iman, we may have faith, tetapi anak-anak kita, generasi yang selanjutnya but our children, the next generation, adalah generasi yang menjauh dari Tuhan. is a generation that turns away from God. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, When God introduced Himself to di Moses, dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6, in Exodus 3 verse 6, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
God introduced himself as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Perhatikan di sini, Tuhan nggak ngomong cuman memperkenalkan dirinya, aku ini Allah Abraham. God does not just introduce himself as God of Abraham, Tapi dia menyebutkan nama Abraham, Ishak, dan Yakub. but he also said the name of Abraham, the name of Isaac, and the name of Jacob. Jadi ada 3 generasi yang Tuhan sebutkan. So there is 3 generations that God said. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya generasi-generasi di bawah kita, This means that the next generation under us, paling tidak 2 generasi di bawah kita, at least 2 generations below us, itu tetap mengikuti Tuhan. Yang mau katakan amin. still follows God. Jadi yang pertama saudaraku, ini yang perlu kita belajar sebagai orang tua. So this is the first thing we need to learn as a parent. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. The first responsibility of a parent is to love God with all their heart. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. To love God with all their hearts. Saudara, anak-anak bisa melihat kehidupan kita. Children can see our daily life Karena kita kumpul sama mereka setiap hari. because we see them every single day. Nah, apakah kita menjadi teladan buat mereka atau tidak? Are we going to be an example for them? Apakah mereka melihat bahwa kita ini benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita atau tidak? Will they see that we actually love God with all our heart or not? Dan mereka akan sangat peka dengan ketidakkonsistensi kita. And they will be sensitive to the inconsistency. Kita mengajar bahwa kita harus mengasihi Tuhan, We teach that you have to love God, tetapi mereka melihat bahwa kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. but they can see that we do not love God with our heart, with all our heart. Apa yang kita katakan kepada anak kita What we say to our children akan kalah dengan apa yang kita peragakan will be di depan mereka. outweighed by what we demonstrate. Mereka akan lebih menangkap apa yang kita lakukan They will see what we do daripada apa yang kita ucapkan. instead of what we say. Kalau kita mengatakan iman itu penting, If we say that faith is important, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu terpenting dalam hidup kita, if we say that God is the most important thing, tetapi kita memprioritaskan pekerjaan, but we prioritize work, kita memprioritaskan jalan-jalan, we prioritize walking around, atau di atas ibadah kita di hari Minggu, or we prioritize Sunday, mereka akan melihat ketidakkonsistenan kita. they will see the inconsistency in our life. Jadi kita nggak bisa mengajar anak kita untuk mengasihi Tuhan So we cannot teach our children to love God apabila mereka tidak bisa melihat kita If- mengasihi Tuhan. if they do not see you loving God. Dan ini banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. And this is what happened in our daily life as a parent. Kita ingin supaya mereka hidupnya mengasihi Tuhan, We want to have our children life to love God, tetapi kita tidak memberikan satu teladan but we do not dalam teach kehidupan kita. the children and show them an example in our life. Yang kedua, tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan kebenaran firman. The second responsibility as the parent is to teach the truth of the word. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan doktrin yang benar. Parents are responsible for teaching doctrine that is correct Bagaimana kebenaran berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. and show how wait, I just got lost. Connecting, ya, relate with our life. How it shows how it correlates to our everyday life. Saudara, di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa orang tua harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya. So in Deuteronomy 6, it says that a parent have to keep teaching their children. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, You have to talk about them when you sit at home, di mana-mana.
everywhere. Jadi tugas kita sebagai orang tua So our job as a parent adalah mengajar mereka dalam kebenaran. is to teach them the truth. Pekerjaan sebagai pengajar, Uh, the job as a teacher ya, ini tidak akan berhenti sampai kita dipanggil Tuhan. will not stop until we got called by God. Kita tetap harus mengajar sekalipun mereka sudah dewasa. We still have to teach them despite them being an adult. Mengajar bagaimana kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. To teach them about the truth in our daily life. Saudara, apa ekspektasi terbesar kita sebagai orang tua? What is the biggest expectation as a parent? Kebanyakan kita memiliki ekspektasi anak-anak kita sukses. We have an expectation Betul ya? for our children to be Sukses. successful. Success. Kemudian mereka menikah dan pernikahan mereka bahagia. And then they get married and they have a happy marriage life. Itu kebanyakan orang semuanya pengen anaknya seperti itu. That's how most people are. They want their kids to be like that. Tapi saya mau katakan bahwa ekspektasi kita harus lebih daripada itu. But I would like to say that our expectation has to be more than that. Ekspektasi kita harus anak kita ini belajar untuk takut akan Tuhan. Our expectation is that they should have fear of the Lord. Karena ketika dia takut akan Tuhan, Because when you have the fear of the Lord, kesuksesan akan mengikuti hidupnya. the success will follow. Keberhasilan, kebahagiaan akan mengikuti hidupnya. Success and happiness will follow. Itu menjadi dasar buat anak kita. So that should be the foundation of our Sehingga children. kita harus mengajarkan bagaimana takut akan Allah itu dalam kehidupan That we kita. should teach the fear of the Lord to our children. Yang ketiga, And the third point. this is the challenge. This is a challenge. Memperagakan kehidupan yang Alkitabiah. To live a biblical life. Seringkali ini yang menjadi tantangan buat kita. Sometimes this is the challenge to our life. Bagaimana kita harus memperagakan kehidupan yang Alkitabiah. How do we demonstrate a biblical life? Bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan Alkitab kita. How do we walk as demonstrated in the Bible? Bagaimana kita menghormati orang tua kita sesuai dengan Alkitab. How do we honor our parents according to the Bible? Bagaimana kita melayani Tuhan sesuai dengan Alkitab. How do we serve God according to the Bible? Bagaimana kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita sesuai dengan Alkitab. How do we forgive those who have wronged us according to the Bible? Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. How do we prioritize God in our life? Kita memperagakan kehidupan yang Alkitabiah. We have to live our life biblically. Karena ketika mereka diajar tentang Alkitab, Because when they were taught about the Bible, dan mereka tidak melihat satu kehidupan yang nyata sesuai Alkitab, and they do not see the reality, mereka akan beranggapan bahwa Alkitab ini bukan sesuatu yang real lagi. they'll think that the Bible is not real. Sesuatu yang klise, Something that is cliche. nggak bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. It cannot be applied into our daily life. Tapi ketika anak-anak itu melihat But when the children sees bahwa orang tuanya adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, that the parents are people who live under God, mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan orang tua mereka. they can see Jesus in their life, in the Mereka parents' life. percaya bahwa mereka bisa hidup seperti itu. They believe that they can also live like that. Anak-anak perlu melihat iman yang nyata, bukan iman yang sempurna. The children need to see faith that is real, not a faith that is perfect. Yang nyata. A real faith. Saya percaya kita nggak sempurna. I believe that all of us are not perfect. Iman kita nggak sempurna. Our faith is not perfect, Tapi perlihatkan iman yang nyata untuk anak-anak kita. but we have to show a real faith to our children. Mari kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. So let us do the best thing for our children. Doakan mereka. Let us pray for them. Doakan supaya Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Pray so that the Holy Spirit will bless them, Sehingga mereka bisa memiliki pertobatan dan mengenal Tuhan secara pribadi. so that they have repentance and a new birth in Christ personally. Karena itu saudaraku, And that's why
Sebagai orang tua, For a parent, kita perlu bertumbuh secara rohani. we have to grow spiritually. Bertumbuh secara rohani. To grow spiritually. Anda tidak bisa mengharapkan anak Anda bertumbuh You cannot expect your children to grow kalau Anda tidak bertumbuh secara rohani. if you yourself does not grow spiritually. Dan saya banyak melihat And I see orang-orang ke gereja, many Christians go to church. bertahun-tahun ke gereja, For years they go to church, tapi mereka nggak bertumbuh secara rohani. but they do not grow spiritually. Yang kepahitan tetap kepahitan, The one who was bitter are still yang bitter. nggak bisa mengampuni tetap nggak bisa mengampuni, Those who cannot forgive still does not forgive. yang sensitif tetap sensitif. Those who are sensitive are still sensitive. Mereka nggak bisa nggak bertumbuh secara rohani. They do not grow spiritually. Mereka mendengarkan firman, They hear the word of God, tapi mereka nggak menghidupi firman itu dalam kehidupan mereka. but they do not live the word in their daily life. Dan menyedihkan adalah And what is sad is anak-anak kita akan mengikuti langkah kita. our children will follow our footsteps. Kalau kita nggak bertumbuh secara rohani, If we do not grow spiritually, kita nggak bisa expect mereka untuk bertumbuh secara rohani. we cannot expect our children to grow Kita spiritually. nggak bisa biarkan Tuhan memimpin hidup mereka We cannot let God lead their life kalau Tuhan nggak memimpin hidup kita. if God does not lead our life. Satu hal yang penting bahwa One important thing is, saya tidak menyatakan bahwa ketika anak-anak Anda menyimpang dalam Tuhan, I'm not saying that if your kid deviates, itu kesalahan Anda. it is your fault. Enggak. It's not. Tetapi pertanyaannya adalah, But the question is, apakah kita sudah melakukan 3 hal ini? have you done all the 3 things above? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Have you loved the Lord with all your heart? Apakah kita sudah mengajar kebenaran firman kepada anak-anak kita? Have you teach the truth of the word of God? Apakah kita sudah memperagakan kehidupan Christ itu dalam kehidupan kita? Have you demonstrate and live like Christ in your life? Anak Anda tidak hanya perlu dibawa ke gereja waktu kecil, It's not enough to just take your kids to the church, tetapi mereka perlu melihat Kristus di dalam kehidupan kita. but they need to see Christ in our life. Saya berpikir mungkin kalau Anda hari ini punya anak yang masih kecil, Sorry, can you just repeat that? kalau Anda saat ini punya anak yang masih kecil, So if you currently have a children that is still young, dengan mudah Anda akan bawa dia masuk ke Sunday School. it is easy for you to bring them to Sunday school. Ayo, masuk ke Sunday School, ya kan? Easy. Woo, let's go to Sunday school. Tapi tanggung jawab Anda sebagai seorang pengajar itu tetap ada. But your responsibility to teach is still there. Anda nggak bisa serahkan semua itu, pengajaran itu kepada guru-guru Sunday School. You cannot leave all the teaching to the Sunday school teachers, Kepada gereja, nggak bisa. to the church. You cannot do that. Karena Anda yang ada di dalam kehidupan mereka setiap hari. Because you are the one that is in their life every single day. Mereka hanya datang ke gereja hari Minggu. They only go to church on a Sunday. Nah, kalau Anda punya anak yang sudah dewasa, If you already have a children who is an adult, mungkin sudah kerja, sudah punya income sendiri, maybe they already work, they have their own income, dan mungkin mereka sedang tidak ada di dalam jalan Tuhan, and maybe they are not walking with God. Anda bisa berdoa buat mereka. You can pray for them. Tapi yang kedua, jadilah tetap pribadi yang mencerminkan kasih Kristus. But the important thing is you have to be a parent who reflect Christ. Itu penting. That is important. Mereka harus tetap bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. They still need to be able to see Christ in their life. Kalau Anda tidak punya anak secara fisik, If you don't have a children physically, Anda bisa punya anak-anak secara rohani. you may have children spiritually. Tapi kalau hari ini Anda sebagai anak, orang tuamu belum mengenal Tuhan, But if you're a children and your parents does not know God, Anda bisa berdoa untuk orang tua Anda. you can also pray for your parents.
Dan Anda bisa mencerminkan Kristus kepada orang tua Anda. And you can also reflect Christ to your parents. Dan biarlah kehendak Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan So kita. let God's will happen in our life. Nah, saya ada satu klip. Ada seorang yang bernama Frank. I have a clip for a person named Frank. Surname-nya nggak ditulis karena disembunyikan. Ini kisah nyata, saudaraku. This is a real story. Frank ini punya seorang anak yang namanya Tommy. So Frank has a child named Tommy. Nah, Tommy ini punya masalah dengan bipolar disorder. So Tommy has a bipolar disorder. Jadi kehidupannya akhirnya menjadi tidak baik. So his life did not ended up well. Dia menjadi orang yang addicted dengan heroin He is a person who's addicted to heroin dan punya kebiasaan yang tidak baik. and has bad habits. Masuk keluar penjara. To come in and come out of the prison. Frank dan istrinya, So Frank and his wife, Dolores, ya, Dolores, sudah melakukan banyak hal. has done Untuk many anak ini. things for their children. Mereka sudah masukin anak ini ke rehabilitasi. They have put these children to the rehabilitation center. Mereka sudah lakukan apa saja, They have done many things. sudah didoakan, sudah apapun, They have prayed for him, tapi tetap tidak ada perubahan. but still there is no change. Dan satu waktu Frank punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. One time Frank has a desire to do something more. Ketika dia mendengar anaknya ada di Denver, When he heard that his son was in Denver, dia pergi ke Denver naik pesawat. he went to Denver with a plane. Dia cuma bawa backpack He only brought a backpack. dan akhirnya dia sampai di Denver And then he arrived in Denver malam hari. on the night. Kemudian dia tidur di airport And then he slept at the airport. dan akhirnya pagi kemudian dia naik train ke downtown And then Denver. he used a train to went to Denton. Di sana dia bertanya-tanya kepada orang-orang yang maaf kata yang homeless itu. And there he asked for the homeless people Dia cari anak-anaknya, to look for his son. ya. Dan akhirnya ada beberapa orang menunjukkan bahwa anak-anaknya ini ada di satu tempat, And then many of them tell di him satu that daerah, his son is in a certain place, di Civic Center Park. in a civic center park. Dia datang ke sana, dia melihat, dia mencari di sekitar sana. He went there and he tried to look for him. Kemudian dia melihat ada beberapa orang ngantri queuing sesuatu. And then he saw that there were people queuing for something. Ternyata mereka queue suntikan yang bersih, ya, untuk disuntikan heroin. And then he was waiting Jadi to receive dibagikan. a shot for. Dan ketika dia melihat rombongan orang-orang itu, And when he see the crowds, dia melihat anaknya. he saw his son. Kemudian dia melangkah menghampiri anaknya. And he went to his son, and Ketika anaknya melihat ayahnya datang, when the son see his father coming to him, anaknya mau lari. the son want to run away. Tapi karena dia ada di dalam kondisi kena drug, But because he was under the drugs ya, influence, dia nggak bisa lari. he cannot run away. Dia mau roboh He want to fall sampai pegangan di tembok. until he touch the wall. Ak- Akhirnya saudaraku, Frank ini peluk anaknya. And then Frank hugged his child. Dan dia katakan, And he said, aku mengasihimu nak. I love you, son. Mama mengasihimu, Your mom loves you. kita semua mengasihimu. We all love you. Dan kemudian mereka menangis bersama. And then they both cried together. Apa yang dilakukan Frank? So what did Frank do? Dia mengikuti anak ini kemanapun dia pergi. He followed this child wherever he goes. Dan akhirnya Frank ini terpaksa menjadi sebagai seorang homeless. And then Frank
became homeless, tidur di samping anaknya, sleep beside his children, nggak mandi seperti homeless, does not take a shower like a homeless person, melakukan apa yang seperti anaknya lakukan. do what the child did Selama hampir sekitar 1 minggu, for almost a week. yang dikatakan adalah bahwa aku mengasihimu. And what was said was that, I love you. Frank adalah orang tua yang memperagakan kasih dan Kristus kepada anak-anaknya. So Frank demonstrate a character that shows love, Karakter dan Kristus di dalam kehidupan. that shows Christ in his life. Menjadi dampak yang besar buat anaknya, To be a big influence for his child, sekalipun anaknya akhirnya mati. despite his child dying afterwards. Tetapi itulah yang terbaik yang Frank bisa lakukan buat anaknya. But that is the greatest thing that Frank can do. Dia memperagakan Kristus, kehidupan Kristus di dalam kehidupan anak-anaknya. He demonstrate Christ's life in his life and his child. Mari kita menjadi pribadi yang mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. So let us be someone who has experience and Christ in our life Dan memperagakan Kristus dalam kehidupan and kita. demonstrate Christ in this life. Mungkin kita belum sempurna, Maybe we are not perfect, tapi paling tidak ada hal-hal yang berubah di dalam kehidupan kita. but at least there are things that should change in our life. Dan itu menyatakan Kristus yang luar biasa di dalam And kehidupan that kita. should show Christ in our life. Saya berharap supaya kita memperhatikan generasi di bawah kita. I hope that we all look at the generation under us. Tugas kita bukan cuma memberi mereka makan, Our job is not just to feed them, menyekolahkan mereka, to school them, membesarkan mereka, to grow, membesarkan, apa ya? To raise them, yes. ya. Tapi juga membawa mereka kepada Kristus But also to bring them to Christ. dan membuat mereka menjadi manusia-manusia di dalam Kristus. But also to bring them dengan Kristus. Oke, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga lupa apa yang ngomong. Loh, kamu sudah baca nggak apa yang saya kasihkan? Iya, baca. Cuma lost track, let's lost focus a little bit. Oke, Sorry about that. Tuhan berikan ketenangan dalam diri. Oke, it's okay. Yang kedua, kegagalan bangsa Israel adalah The second failure thing for the Israelites people, mereka dibelenggu siklus dosa yang sama. they are trapped in the same cycle of sin. Mereka selalu jatuh pada hal-hal yang sama. They always fall to the same thing. Sehingga siklus ini terjadi, saudaraku. In the end, this cycle continues. Yang pertama adalah penyimpangan, The first one is deviation. kedua penindasan, The second one is oppression. yang ketiga perintihan, The third one is lamentation. dan yang keempat pembebasan. And then the last one is deliverance. Tapi ketika mereka menangis, mereka merintih, So when they cried, mereka tidak bertobat. they do not repent. Mereka jatuh dan bangun di lubang yang sama. They fell and then they stand from the same hole. Dan ini terjadi 7 kali. And this happened 7 times. Setiap kali Tuhan mengirimkan pembebas, Every time God sent a judge, mereka hidup dalam kehendak Tuhan, they live in the will of in God. the will of God. Ya, tapi setelah hakim-hakim ini meninggal, But after the judges pass away, mereka kembali menyembah Baal. they went to their old ways and worship Baal. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Let us see in verse 12. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Saudara, yang mereka lakukan adalah menyembah Yahweh dan bersamaan mereka menyembah Baal. So the Israelites worship Baal and Ashtaroth, Also worship And Yahweh, the God. also Yahweh. Jadi penyimpangan yang mereka lakukan adalah
So the deviation they committed, Mereka ada di dua kaki. they are in two places. Satu kaki ada di Tuhan, One places is in God, satu kaki ada di berhala. and the other places is in idols. Mereka tidak menyingkirkan Allah mereka, They do not, tetapi mereka menaruh patung Baal itu di samping daripada Allah mereka. but they put the idol next to God. Ada banyak orang Kristen menyembah Tuhan dengan mulutnya, A lot of Christians worship God with all their mouths, namun menyembah berhala di hidupnya. but they worship idols in their daily life. God is only for Sunday. God is only for Sunday. Ya. Senin sampai Jumat sampai Sabtu mereka menyembah berhala. While Monday to Saturday, they will worship idols. Nah, dalam konteks modern, berhala tidak selalu merujuk pada patung. So in the modern context, idols does not mean statues. Tetapi bisa diartikan sebagai sesuatu yang dipuja secara berlebihan, But can be seen as something that is praised excessively, sehingga menggantikan Tuhan dalam kehidupannya. that it ultimately replaces God in our life. Jadi apa saja, So anything, bukan cuma patung, not just statues, apa saja anything yang kita sembah, that we worship, yang kita taruh that we place di atas Tuhan dalam above kehidupan God kita. in our life. Nah, saya akan memberikan contoh beberapa, mungkin saya nggak akan terangkan semuanya, I'll give a few examples, tapi ada satu hal yang sangat penting. but there Yang is pertama, one important thing. ada berhala-berhala yang sering kita sembah dalam kehidupan kita, There is an idol that we worship in our daily life, yaitu diri kita sendiri which is ourself, dan materialisme materialism, dan uang. and also money. Ini yang menjadi sesembahan daripada orang di zaman modern. This is what becomes our idols in the current modern Di society. dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, In 2 Timothy 3 verse 1, dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. but mark this, there will be terrible times in the last days. Perhatikan ayat yang kedua. In verse 2, Manusia akan mencintai dirinya sendiri people will be lovers of themselves dan menjadi hamba uang. and the lovers of money. Saudara, ini nubuatan yang ditulis tentang keadaan manusia di akhir zaman. This is a prophecy written for us in the last days. Dan kita melihat bahwa hal nubuatan ini telah digenapi. And we see that this prophecy will be fulfilled. Kita akan melihat banyak orang-orang yang lebih mencintai dirinya sendiri We will see a lot of people that will love themselves dan menjadi hamba uang and become a slave to money daripada Tuhan. than being with God. Mencintai diri sendiri lebih dari Tuhan. To love yourself more than God, Kalau Tuhan itu baik if God is good dan berguna buat saya, and useful to me, saya akan mengikuti Tuhan. I will follow Him. Tapi kalau Tuhan itu tidak baik But if God is not good dan tidak berguna buat saya, and is not useful to me, untuk apa saya mengikuti Tuhan? why should I follow God? Manusia menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri. So human become a person who only care about themselves. Tuhan untuk saya, God is for me, bukan kita untuk Tuhan. not for me, for God. Ketika kita ke gereja, When we go to the church, kita berfokus kepada apa yang Tuhan berikan, we focus to what God give us, bukan apa yang kita berikan kepada Tuhan. not what we give to God. Dan itulah kita menaruh diri kita di atas Tuhan. And that means that we put ourselves above God. Kita menjadikan diri kita berhala. We make ourselves an idol. Nah, yang terakhir juga manusia menjadi hamba uang. And the last thing is money also become, Saudara, kita perlu uang. we need money. Nggak ada yang gratis di dunia ini. There is nothing that is free in this Betul world. ya? Isn't Nggak that ada right? yang gratis di dunia ini. Ya. Tetapi masalahnya adalah But the problem is, Alkitab, ya, kita perlu uang, nggak ada yang gratis. Kita perlu bekerja untuk supaya kita bisa makan. we need to work so that we can eat. Uang itu berguna, Money is useful,
Tetapi berbahaya ketika hati kita dikuasai uang. But it can be dangerous if our heart is controlled by it. Kita perlu uang, We need money, tapi ketika kita dikuasai, but when we are controlled by money, hidup kita akan hancur. our life will be destroyed. Uang itu hamba yang baik, Money can be a good servant, tetapi tuan yang jahat. but a terrible master. Matius 6 ayat 24 berkata, In Matthew 6 verse 24 it says, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. no one can serve two masters. No one. No one. Gak ada. Jadi jangan coba-coba. So don't even try. Karena tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Because either you will hate one or you will love the other. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Or you will be devoted to the one and despise the others. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. You cannot serve both God and Di mammon. sini dikatakan bahwa uang itu saingannya Tuhan. It's in here it says money is God's rival. Alkitab nggak menulis saingan Tuhan itu yang lain, saudara. Nothing else says about God's rival. Cuman uang. Only money. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon atau uang bersamaan. We cannot serve God and to mammon together. Kita lihat Yudas, Let's look at Judas. hidupnya hancur karena dia mencintai uang. His life was destroyed because he loves money. Bagaimana dia menjadi hamba Tuhan? How can he become a disciple of God? Tuhan memberikan kesempatan dia untuk berubah, God gave him a chance to turn away, tapi cinta akan uang but his love for money menguasai hidupnya. controlled his life. Dan akhirnya hidupnya hancur. And then his life was destroyed. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa dibebaskan dari cinta akan uang? So the question is, how can we be set free from the love of money? Karena 1 Timotius 6 ayat 10 berkata In 1 Timothy 6 verse 10 it says, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. for the love of money is the root of all kinds of evil. Kita mau sadar bahwa hidup kita akan hancur kalau kita mencintai uang. We have to realize that our life will be destroyed if we Nah. love money. Cara satu-satunya untuk bisa melepaskan diri dari cinta akan uang, One solution to release ourselves from the love of money, satu-satunya praktek yang bisa membebaskan kita dari cinta uang one practical thing that can release us from the love of money adalah persepuluhan. is to do tithing. Sorry to say, tapi tidak ada cara lain. There is no other way. Karena memberikan persepuluhan itu cukup berat. Because to give tithing is Dan a kita heavy burden. perlu keberanian. And we need to have, Kita perlu ada kebebasan dalam keterikatan kita kepada uang. we need to have a sense of releasement from the love of money. Tidak ada cara lain. There is no other way. Mungkin banyak perdebatan, Maybe there is many debates. ada banyak pengajar-pengajar Alkitab hari-hari ini. Many of the church teach Anda bisa many dapatkan things. di YouTube, You can see from YouTube. Anda tidak perlu bayar lagi per puluhan. You don't have to Ada do banyak tithing. pengajar seperti itu. There's many teaching about that. Saya nggak mau berdebat, I'm not going to say tapi saya mau much, katakan bahwa kalau Anda mau terbebas dari cinta akan uang, but I'll say that if you want to be free from the love of money, caranya cuma satu, there's only one way, persepuluhan. tithing. Nah, Anda mau taat atau tidak terserah Anda. You want to be obedient or not, it's up to you. Saya nggak rugi, I don't, ya. Saya nggak untung. Anda bayar per puluhan atau tidak, saya nggak untung. Gaji saya tetap. Ya. Saya nggak akan terima lebih karena uang persepuluhan bukan untuk saya. I don't benefit from it because tithing is not for me. Tapi apakah kita mau taat atau tidak? But the question is, do we want to be obedient or not? Apakah kita mau terbebas dari cinta akan uang Do we want to be free from the love of money atau or not? tidak? Apakah kita mau diperhamba oleh uang atau tidak? Do we want to be a slave to money? Dan itu satu-satunya cara. And that is the only way. Saudara, ada banyak orang yang memberi lebih daripada itu, There is many people that give more than that. ya. Tetapi kita perlu melatih diri kita But we need to train ourselves untuk berani melangkah di dalam ketaatan. to walk and be obedient. Jangan dibingungkan dengan ini zaman perjanjian baru,
persepuluhan itu nggak berlaku lagi. Don't confuse yourself as the New Testament saying that tithing is not Kalau kita important. mau taat, If you want to be obedient, Anda akan dibebaskan dari cinta akan uang dan menjadi hamba uang. you will be free from the love of money. Dan itu menyelamatkan Anda. And that will give salvation to you. Amin. Menyelamatkan Anda. He will save you. Jadi saudaraku, ada lagi teknologi media sosial. Anda buang waktu dalam Facebook, Twitter, or whatever, apa itu? Instagram. Other Ya. examples is technology, social media, Success and ambition. success and ambition. Anda taruh di atas Tuhan. You can place all of them above God. Tuhan mau kita sukses. God wants us to be success. Tapi Tuhan nggak mau menaruh kesuksesan di atas Tuhan. But God does not want to put success Kita above perlu Him. memprioritaskan Tuhan. We need to prioritize God. Ada lagi anak atau hobi. There's even a children and hobbies. Saya hobi main golf, I have a hobby to play golf, but I say to myself, 1 week is enough. but I say to myself, 1 week is enough. Even not getting better, 1 week is enough. And saya nggak mau buang hari Minggu untuk main golf. And I don't want to throw a Sunday to play golf. Ya, setuju Pak Nara ya? Sunday for God. Ya, jadi hobi atau apapun. Nah, saudaraku, seorang yang bernama Timothy Keller berkata begini. So a person called Timothy Keller said, Saya masih punya 10 menit lagi ya. Oke, ada bahaya besar there is a great danger karena godaan yang begitu halus because a subtle temptation yang membuat kita untuk terus-menerus menjadi anggota gereja that make us remain as a member of the church dan merasa tidak ada yang salah. and feel like nothing is wrong. Kita bukan menjadi ateis, We are not atheists, tapi perhatikan nih, tetapi kita memaksa Tuhan but we force God, untuk hidup berdampingan dengan berhala di hati kita. but we force God to coexist with idols in our heart. Kita pikir nothing wrong. We feel like nothing is wrong. Yang penting saya ke gereja hari Minggu. What's important is I go to church on a Sunday. Dan hari Senin sampai hari Sabtu saya mengejar sesuatu yang lain. But on Monday to Saturday, I will chase something Tanpa different. kita sadari kita menjadikan hal itu berhala dalam kehidupan kita. Without realizing we have made idols in our life. Dan kita nggak sadar. And we do not realize. Kita masuk di dalam jebakan iblis. We enter the traps from the devil. Padahal Alkitab katakan saudara. But the Bible said, Ketika orang Israel menyembah Baal. when the Israelites worship Baal, Alkitab katakan mereka meninggalkan Tuhan. it says that they left God. Prinsipnya juga sama. The same principle. Ketika kita menyembah berhala kita. When we worship our idols, Kita mengejar berhala itu. we chase our idols, Sekalipun kita masih ke gereja. despite us still going to church, Kita sudah meninggalkan Tuhan. we already left God. Ada sesuatu yang salah di mata Tuhan. There is something wrong in the eyes of the Lord. Sehingga kita perlu meluruskan hidup kita kembali. That we need to straighten our ways. Kita perlu kembali hati kita benar-benar kepada Tuhan. We need to come back and ensure our heart come back to the correct one. Berhala modern Idols in the modern society adalah apapun yang mengambil tempat Tuhan is anything that takes God's place di dalam hati kita. in our heart. Perintah utama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. The first commandment is love the Lord your God with all your heart. Dan ketika ada sesuatu yang lain yang masuk di dalam hati kita, And when there's something that enters our heart, kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati we kita. cannot love the Lord with our heart. Gak mungkin. There is no way. Gak mungkin kita bisa taruh uang dengan Tuhan di hati kita There's bersamaan. no way we can put money and Gak God mungkin. in our heart together. Pekerjaan dengan Tuhan dalam hidup kita. Work with God in our heart. Gak mungkin. There is no way. Kita harus pilih salah satu. We have to choose one of Dan them. hari ini saya mau berdoa kepada saudara semua. Saya berharap And today I would like to pray for all of you saudara memilih Tuhan that you will choose God menjadi Allah dalam hati saudara. to become the Lord in your heart, Mengasihi dia to love dengan Him segenap hati with saudara. all your Yang heart. mau katakan amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Amen. Yang kedua The second thing adalah penindasan. is oppression. Saudara, sepertinya ini sesuatu yang buruk.
You may see this as something bad. Di ayat Alkitab dikatakan bahwa bangkitlah murka Tuhan. In the Bible it says, in his anger, Dia menyerahkan mereka ke dalam musuh-musuh mereka. the Lord gave them into the hands of the raiders. Waktu mereka maju melawan, And when they fight them, tangan Tuhan melawan bangsa Israel sendiri. God's hand is against the Israelites. Dan mendatangkan malapetaka. Mendatangkan, ada di situ ayatnya, enggak no? Oke, iya. Tapi saudaraku, ini sepertinya hukuman Tuhan. This feels like God's punishment. Tapi di dalam hukuman itu ada kabar baik. But in this punishment, there is good news. Penindasan membawa kesulitan, Oppression does bring difficulty. kesulitan membawa kebutuhan akan Tuhan. Difficulty brings the need of God. Jadi saudaraku, ketika mereka bergumul, So when they cries out, ketika mereka ditindas, when they were oppressed, mereka jadi sadar they realize bahwa mereka butuh Tuhan. that they need God. Kemudian langkah yang berikutnya mereka merintih, mereka menangis. And then the next thing is that they cries out. Mereka menginginkan Tuhan menolong mereka. They want God to help them. Dan hati Tuhan tergerak oleh tangisan And mereka. God's heart moved because of their cries. 7 kali bangsa Israel jatuh bangun di dalam siklus dosa. 7 times the people of Israelites repeat this cycle. Mereka menangis, They cries, Tuhan mengirimkan pembebas. God sent them a deliverer. Ketika pembebas itu mati, And when that- hakim-hakim itu mati, When the judges mereka kembali kepada pass dosa away, yang sama. they will go back to the Mereka same menyembah sin. ilah-ilah mereka. They will worship their idols. Tapi saudaraku, hari ini kita bisa melihat But today we can see dan belajar dari bangsa Israel. and learn from the Israelites. Mari kita bukan cuma menyesali dosa kita, So let us not just regret our sin, tapi benar-benar bertobat. but atas truly dosa kita. repent from it. Kita menghargai kasih karunia Tuhan. We truly treasures God's love Kita nggak cuma and menangis, grace. We not just cry, tapi benar-benar kita berdoa kepada Tuhan. but we truly pray to God. Kita sadar akan kesalahan kita We realize about our mistakes dan hidup kita berubah. and our life will change. Saya cuma percaya satu hal, saudaraku. I only believe one thing, Hakim-hakim yang ada di zaman itu that the judges that exist sangat berbeda dengan hakim yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. is different from the judges that we know, which is Jesus Christ. Hakim-hakim yang ada dalam kehidupan kitab hakim-hakim. Sorry, I just missed that. Hakim-hakim yang ada di dalam kitab hakim-hakim itu The judges that is in the book of Judges, bisa hidup dan bisa mati. they can live and they can die. Tapi Yesus sebagai hakim kita, But Jesus as our judge, Yesus sebagai pembebas kita, Jesus as our savior, hidup untuk selama-lamanya will live eternally dan menyertai kita and selama-lamanya. will always bless us. Ketika kita membutuhkan Dia, When we need him, maka Dia siap menolong kehidupan kita. and Jesus will help our Ketika life. kita bertobat dan menyesali dosa kita, When we repent from our sin, Tuhan memubahkan kehidupan kita yang percaya, katakan amin. God will change our life. Ada 2 hal yang kita perlu belajar. There is 2 things that we need to learn. Orang Israel berhasil masuk tanah Kanaan. The Israelites successfully entered the promised land. Secara visi, secara goal mereka sukses. From a point of view of a vision and mission, they success. Mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. They receive what God has promised. Tetapi di mata Allah mereka gagal. But in the eyes of the Lord, they have failed. Karena mereka menjadi bangsa yang tidak setia. Because they became people that was not Mereka loyal. gagal karena bangsa generasi yang berikutnya tidak mengenal Tuhan. They failed because the next generation did not know God. Satu hal yang menyedihkan sekali, saudara. It is a sad thing. Kalau kita sebagai generasi yang beriman, If we are a generation that is faithful, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, as a people who have faith to God and believe, tetapi anak-anak kita nggak mengenal Tuhan, but our children does not know nggak God, mengikuti Tuhan. does not follow God. Saudara, saat ini Anda masih hidup, Currently, you're still alive. Anda masih punya kesempatan, You still have chance. Anda masih punya waktu. You still have time.
untuk mendidik, mengajar anak-anak Anda. to raise and teach your children. Berdoa buat anak-anak Anda. Pray for your children. Jangan buang waktu. Do not waste time. Pergunakan waktu dengan baik. Use your time wisely. Anda tidak akan hidup selamanya. You will not live Betul? forever. Kita nggak akan hidup selamanya. We will not live forever. Ada waktunya Tuhan memanggil kita. There will be time when God call us. Tapi yang perlu kita kerjakan But what we need to do adalah meninggalkan Tuhan sebagai legacy kita untuk anak-anak kita. is to live God as a legacy Kita for mau our anak-anak children. kita lebih mencintai Tuhan. We want our children to love God Lebih more, dipakai Tuhan daripada kita. to be used by God more than us. Yang mau katakan amin. Saya Amin. rindu, saudaraku. Saya rindu. Saya rindu cucu saya mengasihi Tuhan. I long for my Yeah. cucu, My grandchildren. My grandchildren love God. I love Follow the my Lord. grandchildren. Follow the Lord with all their heart. Saya rindu, saudaraku. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya bisa selesaikan tugas saya dengan baik. If I was called by God, I can do my job well. Saya melihat anak-anak saya mengasihi Tuhan. I can see my child loves God, Tapi saya tetap perlu mengajar mereka. but I still need to teach them. Saya tetap perlu memperagakan kasih Tuhan. I still need to show God's grace Kehidupan Kristus dalam kepada mereka. and need to demonstrate Christ's life to Dan them. tugas itu nggak bisa berhenti. And that task can never Sampai stop Tuhan memanggil saya. until God called Hari ini me. mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak mampu sepertinya. Maybe today you feel like I am Hidup not saya nggak capable. sempurna. My life is not perfect, Tapi kita punya Tuhan. but we still have God. Kita punya Roh We Kudus still have the Holy yang Spirit bisa menolong kita. that can save us. Hari ini kalau Anda tidak bisa mempengaruhi Anda tidak bisa mempengaruhi, influence your children, ya, you can pray for them. If you cannot influence your children, you Anda can pray bisa for them. berdoa buat mereka. You can pray for them. Anda bisa memperlihatkan kasih Kristus buat mereka. You can show God love to them. Saudara, saya berdoa supaya firman ini bisa menjadi sesuatu yang trigger kita. I pray that these sermons will be something that will trigger us, Bahwa kita punya tanggung jawab that we have responsibility sebagai orang tua. as a parent. Bukan cuman kita bekerja, membesarkan mereka, Not just for us to work and to raise them, terus kita mati, kita memberikan warisan, and then later when we die, we just leave our inheritance. memberikan uang yang banyak, We just give them a lot of money. pada ada warisan iman yang perlu kita delegasikan But it is the inheritance of faith that we need to give kepada kehidupan anak kita. to our children. Wow. Saya berdoa supaya 2-3 generasi di bawah kita I pray so that the two generations below us tetap mengikuti Tuhan. will still follow God. Amin. Amen. Mari pemain musik kita bisa datang dan menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mestinya khotbah Gideon, saudaraku. Ya, karena Pak Ali nanti akan khotbah Gideon. Tapi hati saya mau bagikan soal ini. Ya, ya. Saudara, dan saudara tetap baca Gideon supaya saudara bisa mengikuti apa yang Pak Ali dan nanti saya minggu berikutnya bagikan tentang Gideon. Oke? Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, Hidupku menggenapi firman-Mu. oh, Dan mujizat serta
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menggenapi kehidupan kami. Apapun yang dikatakan Tuhan, kami klaim sebagai janji-Mu dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, yang mengenapi pakai kehidupan kami sebagai orang tua atau sebagai anak, supaya kami bisa memperagakan Kristus dalam kehidupan kami. Kami bisa memperagakan kehidupan yang alkitabiah dalam kehidupan kami. Tidak ada dusta dalam mulut kami Tuhan. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang evil Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Kau menyempurnakan kami sebagai keluarga Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap persembahan umat-Mu. Berkati gereja Tuhan tempat ini. Berkati firman-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan jamah. Tuhan lawat kehidupan mereka. Hari ini mungkin mereka ada di Indonesia, sedang liburan. Tuhan lawat mereka. Berkati setiap kehidupan mereka, anak-anak mereka juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kami menjadi keluarga yang bukan cuma bahagia, tapi kami menjadi keluarga yang kuat di dalam Engkau. Strong in the Lord. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa boleh turun di dalam kehidupanmu. Berkat di dalam Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita, mengubah hidup kita, menyempurnakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Have a good Sunday. God bless you. Haleluya. Amin.